Tanamkan 10 hal ini ke dalam diri Anda supaya hidup Anda berubah dan terbebas dari hutang pinjol. Yang pertama, kamu jangan takut. Sebanyak apapun hutang kamu dipinjol, kamu jangan takut. Karena pinjol ini tidak ada jaminan. Saya ulangi, hutang pinjol tidak ada jaminan. Pinjol itu berbeda sama bank. Kalau kamu punya hutang ke bank, jaminannya aset kamu akan disita. Tapi kalau kamu hanya punya hutang ke pinjol, tidak ada jaminannya aset kamu akan disita. No. Jadi, apalagi yang harus Anda takutkan? Gak ada kan? Nah, yang kedua, pelajari hukum galebai pinjol. Di dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara dikarenakan dia sudah tidak sanggup membayar hutang pinjol. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang akan masuk penjara gara-gara dia punya hutang ke pinjol. Gak ada. Lu mau punya hutang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar, Anda punya hutang ke pinjol, Anda tidak bisa dipenjara. Saya ulangi, supaya Anda nggak takut nih. Lu punya hutang pinjol, lu nggak akan dipenjara. Jadi, Anda nggak usah takut. Oke? Gua mau marah. Gua mau marah sama lu yang masih takut galebai dipinjol. Lu bodoh. Ya. Lu mau suka atau enggak sama konten gua terserah. Yang penting lu bodoh kalau lu takut sama pinjol. Oke? Yang ketiga, dengar baik-baik oleh telinga Anda. Hilangkan semua pemikiran Anda dari pinjol. Hilangkan. Coba. Belajar. Hilangkan semua pemikiran Anda dari pinjol. Mau 1 juta ke 10 juta ke 100 juta. Coba. Hilangkan. Hilangkan semua pemikiran Anda dari pinjol. Tarik napas. Buang napas. Hilangkan semua hutang Anda dari pemikiran Anda. Oke? Semuanya akan baik-baik aja. Tenang, bro. Gua aja yang punya hutang ratusan juta, sampai sekarang gua masih ganteng, kan? Gua masih sehat, kan? Gua masih bisa jadi YouTuber, kan? Ini Singgih B. Maulana punya hutang ratusan juta ke pinjol, sampai sekarang masih sehat, masih hidup, masih ganteng. Tidak seperti Anda. Anda itu punya hutang 1 juta, tapi Anda stres. Ya wajar sih. Wajar, normal ya. Kalau kamu punya hutang, kamu stres, normal. Kamu punya hutang, kamu pusing, normal. Karena saya pernah merasakan apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Oke? Saya ulangi. Hilangkan semua pemikiran Anda dari pinjol. Fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Saya yakin suatu saat nanti kamu bisa melunasi utang-utang kamu. Amin. Lanjut. Yang keempat, terima semua resiko. Nah, ini nih. Terkadang orang itu cuman ingin pinjolnya doang. Cuman ingin uangnya doang. Tapi menerima resiko gak mau. Kayak Anda. Dengar baik-baik. Jadi,
Kalau Anda pinjol, ya Anda harus menerima resiko. Kalau Anda galbay pinjol, Anda harus menerima resiko. Oke? Jangan jadi orang lemah. Gua ulangi ya. Gua ulangi. Lu jangan jadi orang lemah. Hei, emang resiko galbay dipinjol itu apa? Resikonya cuma ada 3. Slick OJK. Artinya nama Anda akan di blacklist oleh OJK. BI checking. Artinya skor kredit Anda akan menjadi buruk. Dan yang ketiga, menghadapi debt collector pinjol. Ini nih. Banyak sekali orang yang takut. Gimana ya? Nanti kalau debt collector datang ke rumah, aku takut. Bodoh. Gimana ya nanti aku ketahuan tetangga, aku malu sama tetangga, malu diomongin. Bodoh. Ya. Anda itu cuma mau pinjol, tapi tidak mau menanggung resiko. Ya Anda bodoh. Terserah, lu mau suka atau enggak sama kata-kata gua, terserah. Yang penting Anda itu bodoh kalau Anda takut sama debt collector. Bodoh. Ya. Menghadapi debt collector itu tidak semenakutkan yang Anda bayangkan. Debt collector, sepengalaman gua, mereka datang ke rumah. Cuma nanyain, "Oi, kapan mau bayar hutang?" Ya udah gua bilang, "Maaf Pak, belum punya uang buat bayar." Selesai. Jadi, apalagi yang harus Anda takutkan? Menghadapi debt collector aja Anda nggak bisa. Apalagi kalau Anda menghadapi debt collector bank. Debt collector bank itu lebih ribet daripada debt collector pinjol. Gua ulangi, ya. Debt collector bank itu lebih ribet daripada debt collector pinjol. Karena debt collector bank itu akan menyita aset Anda. Tapi kalau Anda berhadapan dengan debt collector pinjol, mereka tidak punya kewajiban untuk menyita aset Anda. Oke? Jadi Anda gak usah takut sama pinjol. Ya. Saya ulangi. Kalau Anda takut pinjol, Anda bodoh. Bahkan orang paling bodoh di dunia adalah orang yang takut sama pinjol. Lanjut. Yang kelima, jalani hidup seperti biasa, kembali hidup normal. Oke. Fokus usaha. Fokus cari uang. Fokus kerja. Fokus kejar cita-cita. Jadi orang sukses dulu. Kumpulkan uang terlebih dahulu. Kalau kamu udah sukses, punya uang yang banyak, kamu wajib membayar hutang kamu. Simpel kan? Kumpulkan uang dulu. Setelah uang terkumpul, kamu bayar hutang. Selesai. Oke? Fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Saya yakin suatu saat nanti kamu bisa melunasi utang-utang kamu. Amin. Lanjut. Yang keenam, hadapi semua debt collector pinjol. Nah, ini nih. Kalau ada debt collector yang datang ke rumah, kita hadapi dengan penuh ketenangan dan mental yang kuat. Berani berhutang, harus berani untuk bertanggung jawab. Gitu dong. Berani pinjol, harus berani untuk menghadapi debt collector. Lu jangan cuman mau uangnya aja, ya. Lu itu cuman mau pinjol, menghadapi debt collector gak mau.
bodoh. Oke. Nah, jadi kalau Anda galabai pinjol, ya resikonya Anda itu akan menghadapi debt collector. Tapi kamu nggak usah takut. Karena debt collector itu sama seperti kita. Mereka manusia dan mereka bukan Tuhan. Mereka bukan hantu. Mereka bukan kuntilanak, ya. Mereka bukan genderuwo. Mereka manusia, sama seperti kita. Mereka makan, mereka minum, mereka ngopi, mereka juga merokok, sama seperti kita. Betul nggak? Nah, lanjut. Anda jangan membuka hutang baru atau galih lubang tutup lubang. Nah, ini nih banyak sekali orang yang takut sama pinjol, pada akhirnya mereka galih lubang tutup lubang. Pinjam diisi cash buat bayar ke Aku Laku. Pinjam di Kredit Pintar buat bayar ke isi cash. Pinjam di aplikasi pinjam duit buat bayar ke Aku Laku lagi. Di Aku Laku bayar ke isi cash pinjam duit ke Kredit Pintar. Hancur hidup lu ya. Coba deh, lu jangan takut sama pinjol. Jangan gali lubang tutup lubang ya. Saya ulangi, kalau Anda gali lubang tutup lubang, Anda itu bodoh. Ya, lu mau suka atau enggak sama kata-kata gua, terserah. Oke? Jangan gali lubang tutup lubang. Yang berlalu biarlah berlalu. Simpan hutangmu di aplikasi pinjol. Suatu saat nanti kalau Anda udah sukses baru bayar. Oke? Nah, lanjut. Yang kedelapan, kalau debt collector datang ke rumah Anda harus berbicara jujur, berkata jujur, jangan berbohong. Oke? Saya kasih contoh nih. Pak, Anda itu sudah telat selama 14 hari, udah telat 3 bulan, belum bayar hutang. Mau kapan, Pak? Kita jujur ya, teman-teman. Maaf, Pak, saya belum punya uang buat bayar hutang. Nah, dan kamu jangan membuat perjanjian sama debt collector pinjol. Contoh nih, Pak, nanti ya bulan September, bulan Desember, bulan Agustus, bulan Juli, saya baru bisa bayar. No, jangan lakukan itu. Ya, intinya ada dua. Ada uang, kamu bayar. Gak ada uang, ya udah kamu galbay dulu saja. Simple kan? Ingat baik-baik, berkata jujur, jangan berbohong. Hadapi debt collector dengan penuh ketenangan dan mental yang kuat. Oke, lanjut. Yang kesembilan, fokus memperbaiki diri. Oke, kita harus fokus memperbaiki diri. Dulu kita sering berhutang ke pinjol. Sekarang stop. Jangan berhutang lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Selamat tinggal masa lalu, selamat datang hari yang baru. Dulu kita nggak pernah sholat. Sekarang kita harus rajin sholat. Dulu kita nggak pernah sodakoh. Sekarang kita harus rajin bersedekah. Oke, fokus memperbaiki diri. Dan yang terakhir, yang ke-10, jangan lupa kamu sholat. Karena sholatlah yang akan mengubah hidup kamu. Saya yakin suatu saat nanti kamu bisa melunasi hutang-hutang kamu. Amin.